membuat permukaan danau membeku yang suhunya mencapai minus sekian derajat Celcius, maka ikan yang berada di danau tersebut akan bisa tetap hidup. Ya, karena suhu air di bawah lapisan es tersebut adalah 4 derajat Celcius. Penduduk yang di sana bisa dengan bebas mancing ya, meskipun tertutup es permukaan danaunya, mereka bisa membuat lubang ya, kemudian menurunkan kailnya di sana untuk memancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini. Di video kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang air. Kemarin kita sudah membahas air itu terbuat dari apa, kemudian bagaimana sifat fisika dan bagaimana sifat kimianya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke sifat kimia yang berikutnya, yaitu tentang pH. Jika kita berbicara tentang air, tentu tidak bisa dilepaskan dengan pH. Karena pH sendiri adalah derajat keasaman yang menentukan derajat keasaman ataupun kebasaan suatu larutan atau air. Persamaannya sebagai berikut, yaitu H2O akan terurai menjadi H+ dan OH-. Berdasarkan hasil penelitian atau eksperimen, konsentrasi H+ itu sama dengan konsentrasi OH-, yaitu sebesar 10⁻⁷ pada 25 derajat Celcius. Sedangkan konsentrasi H2O itu sangat kecil sehingga diabaikan dan diperoleh nilai Kw dan pKw sebagai berikut. Ya, di sini kita bisa melihat perhitungan nilai Kw dan pKw dari masing-masing konsentrasi H+, OH- dan konsentrasi H2O. Pada akhir persamaan kita bisa melihat nilai pKw sebesar 14. Sedangkan pH air diperoleh dari perhitungan sebagai berikut. Nilai pH sama dengan 7 menunjukkan bahwa suatu larutan bersifat netral. pH kurang dari 7 menunjukkan larutan bersifat asam, sedangkan pH lebih dari 7 itu menunjukkan larutan bersifat basa. Air yang bersifat netral merupakan lingkungan yang ideal bagi keberlangsungan hidup organisme. Kadar pH pada air minum berdasarkan SNI pada umumnya adalah 6–8,5. Tetapi ada juga air minum dengan tingkat pH yang lebih tinggi, yaitu 9. Air minum dengan skala 9 ini disebut dengan air alkali. Banyak orang yang percaya bahwa air alkali baik untuk kesehatan karena dapat menetralkan asam dalam tubuh. Baik, sekarang kita akan melihat pH air di Pulau Lombok yang diamati sejak tahun 2014 di beberapa daerah. Terutama daerah Lombok Timur dapat dilihat pada tabel berikut. Ya, tabel berikut diperoleh dari Rispam Lotim atau Rispam Lombok Timur sejak 2014. Ya, silakan kita akan melihat atau kita akan menyimak tabel-tabel Rispam berikut yang menunjukkan bahwa variasi pH sumber-sumber air yang ada di Lombok Timur. Baik, di tabel pertama kita akan melihat di sini ada mata air Ambung di Desa Ambung. pH-nya 7,2, sedangkan keran konsumen terdekat mata air Ambung di Desa Sukamulya itu pH-nya 7,7. Mata air yang kedua adalah mata air Berangtapen. Mata air Berangtapen pH-nya di sumbernya yaitu 7,1 pH-nya. Sedangkan di keran konsumen terjauh mata air Berangtapen di Pelabuhan Kayangan pH-nya turun menjadi 7,1. Mata air Tojang sendiri itu di Desa Lendang Nangka ya, sebenarnya itu pH-nya 7,1. Ya, mata air Tojang, keran konsumen tengah mata air Tojang di Desa Mesbage itu pH-nya 7,6. Sedangkan di reservoir Jurit dari mata air Tojang itu sekitar 7,1. Ya, jadi kalau kita perhatikan dari beberapa sumber air tadi, pH-nya berkisar di antara 7 sampai
8, sekian. Nah, ini artinya bahwa keran ini masih memiliki mutu standar ya yang disyaratkan oleh SNI. Massa jenis air adalah 1 kg per liter. Artinya air itu akan menempati volume 1 liter dengan massa 1 kg. Dengan mengetahui massa jenis air ini, maka kita nanti akan mengenal ada konsep mengapung, melayang, dan tenggelam. Jika suatu benda dikatakan mengapung, maka dipastikan bahwa massa jenisnya adalah kurang dari 1 atau kurang dari massa jenis air. Ya, ada banyak sekali benda-benda yang bisa kita perhatikan ya ketika kita melepasnya di atas seember air atau di atas kolam, maka dia akan mengapung. Artinya benda tersebut memiliki massa jenis kurang dari 1. Contohnya misalnya styrofoam atau batu apung. Ya, itu adalah beberapa jenis benda yang massa jenisnya kurang dari 1. Kemudian jika massa jenis suatu benda itu sama dengan air 1, maka ini dikatakan akan melayang. Contohnya adalah beberapa jenis plastik yang massa jenisnya sekitar 850 sampai 1400. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat suatu benda melayang di air misalnya, maka itu dipastikan massa jenisnya adalah sama dengan massa jenis air. Kemudian jika suatu benda tenggelam, maka itu dipastikan massa jenisnya lebih besar dari 1 atau lebih besar dari massa jenisnya air. Contohnya banyak sekali ya yang massa jenisnya lebih dari air, semua yang tenggelam. Misalnya di sini semua jenis logam, baik logam yang ada di golongan utama ya, golongan A, maupun logam yang ada di golongan transisi. Yang ada di golongan transisi misalnya ada besi, ada tembaga, ada perak, dan lain-lain. Yang termasuk logam yang ada di golongan utama atau golongan A itu seperti litium, seperti rubidium, cesium, magnesium, dan seterusnya. Pada suhu 25 derajat Celcius, air berbentuk liquid. Artinya liquid, jarak antar partikel dari air tersebut lumayan berdekatan dibandingkan jika ketika air berada pada fase gas misalnya atau fase uap. Nah, jika kita dinginkan air, maka air ini akan menyusut ketika mencapai 4 derajat Celcius. Ya, pada kondisi ini maka molekul air akan saling berdekatan sehingga volume yang ditempatinya akan semakin mengecil. Nah, di sini air akan memiliki massa jenis lebih dari 1. Ya, atau bisa dikatakan pada suhu ini air memiliki lebih berat daripada air pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, jika didinginkan lagi misalnya mencapai 0 derajat Celcius ke bawah, maka air akan membeku, akan terbentuk kristal air. Nah, air kalau kita perhatikan secara molekuler, dia akan tersusun sedemikian rupa pada 6 sisi ya, pada 6 sisi sehingga bentuknya menjadi kristal. Nah, pada posisi ini atau pada keadaan ini maka air akan memiliki rongga yang lebih besar daripada fasenya liquid ya, pada fasenya liquid dengan suhu 4 derajat Celcius tadi atau pada suhu kamar. Nah, dengan posisi atau dengan mengkristalnya air tersebut, maka dia akan menempati volume yang lebih besar. Artinya volumenya lebih besar, maka massa jenisnya akan menjadi kurang dari 1. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan misalnya dengan membuat es batu ya di kulkas, kita masukkan di cetakannya, maka kelihatan nanti akan semakin memuai. Maka es batu akan semakin memuai dibandingkan dengan pada posisi liquid atau pada dia keadaan cair. Hal ini disebut dengan sifat anomali air, di mana sebagian besar materi yang lain seperti logam jika didinginkan akan menyusut. Tapi berbeda dengan air, ketika 0 derajat Celcius maka akan terbentuk kristal dengan 6 kisi ya. Dia akan berbentuk kristal, kemudian dia akan mengembang, volumenya menjadi lebih besar sehingga massa jenisnya lebih kecil dari 1. Namun kita patut bersyukur dengan adanya sifat anomali air tersebut. Ya, bayangkan saja biota-biota laut misalnya yang hidup di daerah dingin seperti daerah kutub,
kemudian ikan-ikan atau makhluk air di danau yang hidup di daerah dingin ya, yang memiliki musim dingin, maka yang membeku hanya permukaan airnya saja. Misalnya di suatu danau nih di Jepang misalnya, atau di daerah Rusia misalnya yang beriklim dingin, yang tiap tahunnya turun salju, maka ikan-ikan yang ada di suatu danau tersebut tidak akan mati. Kenapa? Karena ketika air bersuhu 4 derajat Celcius, maka massa jenisnya lebih dari 1, maka dia akan berada di bawah, dibandingkan dengan es batu yang karena saking dinginnya, misalnya minus sekian derajat, membuat permukaan danau membeku, yang suhunya mencapai minus sekian derajat Celcius, maka ikan yang berada di danau tersebut akan bisa tetap hidup ya, karena suhu air di bawah lapisan es tersebut adalah 4 derajat Celcius. Nah, jadi kita sekali lagi patut bersyukur kepada Allah karena menciptakan sifat air yang dinamakan dengan anomali air tersebut. Nah, jadi dengan penduduk yang di sana bisa dengan bebas mancing ya, meskipun tertutup es permukaan danaunya, mereka bisa membuat lubang ya, kemudian menurunkan kailnya di sana untuk memancing. Dilansir dari berbagai sumber, maka kita akan mendapatkan manfaat air bagi tubuh. Yang pertama adalah mencegah dehidrasi. Menjaga asupan cairan dengan minum air putih penting untuk mencegah tubuh dari kekurangan cairan atau dehidrasi. Meski terlihat ringan, kondisi dehidrasi yang tidak segera ditangani dapat menyebabkan gangguan pada fungsi ginjal, kejang, dan bahkan shock yang dapat membahayakan nyawa kita. Fungsi yang selanjutnya adalah menjaga kesehatan sendi dan otot. Mengkonsumsi air putih secara rutin juga dapat meningkatkan kekuatan dan kelenturan sendi dan otot tubuh. Dengan demikian, otot tidak kaku dan tubuh pun tidak cepat lelah saat bergerak atau beraktivitas. Yang ketiga, menurunkan berat badan. Mengkonsumsi air putih diketahui dapat meningkatkan metabolisme, sehingga memudahkan tubuh dalam membakar lemak serta membuang kotoran melalui keringat, urin, dan tinja. Hal ini tentunya berdampak pada menurunnya berat badan. Selain itu, minum air putih sebelum makan diketahui dapat memberikan efek kenyang, sehingga porsi makanan yang dikonsumsi pun menjadi lebih sedikit. Dengan demikian, asupan kalori ke dalam tubuh tetap terjaga dan berat badan tetap terkontrol. Fungsi yang selanjutnya atau fungsi yang keempat adalah memelihara kesehatan kulit. Kurangnya cairan tubuh bisa menyebabkan kulit menjadi kering. Oleh karena itu, penting untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih agar kulit dan bibir tetap terhidrasi. Selain itu, minum cukup air putih juga dapat menjaga dan mengembalikan kelembapan bibir serta kulit. Fungsi selanjutnya adalah menjaga konsentrasi. Kekurangan cairan tubuh juga berdampak pada terganggunya fungsi otak, terutama kemampuan untuk fokus dan konsentrasi. Hal ini tentu saja berdampak pada aktivitas dan produktivitas kita sepanjang hari. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk rutin mengkonsumsi air putih sehingga otak dapat berfungsi secara optimal. Yang selanjutnya adalah menjaga kesehatan pencernaan. Kurangnya asupan cairan diketahui dapat mengganggu fungsi pencernaan. Hal ini bisa mengakibatkan beberapa gangguan kesehatan termasuk sembelit. Untuk mencegahnya, kita disarankan untuk rutin mengkonsumsi air putih. Fungsi yang ketujuh atau fungsi yang selanjutnya adalah mencegah batu ginjal. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa minum air putih yang cukup mencegah terbentuknya batu ginjal atau kambuhnya penyakit batu ginjal pada orang yang sebelumnya pernah menderita penyakit tersebut. Hal ini karena asupan cairan yang cukup dapat melancarkan proses pembuangan sisa metabolisme melalui urin dan mencegah terbentuknya kristal yang dapat menyebabkan batu ginjal, misalnya asam urat. Yang selanjutnya adalah menjaga tekanan darah. Air adalah bagian terbesar dari darah. Jika kita kekurangan cairan tubuh, darah akan lebih kental dan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan elektrolit seperti natrium dan kalium yang terdapat di dalam darah. Kurangnya cairan tubuh juga bisa berdampak pada menurunnya tekanan darah. Oleh karena itu, rutin mengkonsumsi air putih dapat menjaga tekanan darah tetap normal.
Yang selanjutnya adalah mencegah penyakit kardiovaskular. Selain menjaga tekanan darah, tercukupinya cairan tubuh juga dapat mencegah kita dari penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung, serangan jantung, dan stroke. Hal ini karena mengkonsumsi air putih secara rutin dapat mencegah dehidrasi yang bisa berdampak pada terganggunya fungsi organ tubuh, termasuk jantung, dan memberikan efek relaksasi pada pembuluh darah, sehingga tekanan darah pun akan terjaga. Fungsi yang selanjutnya adalah meningkatkan stamina. Ya, tubuh membutuhkan energi untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Sumber energi tidak hanya diperoleh dari makanan. Konsumsi air putih yang cukup juga dapat membuat tubuh tidak mudah lemas selama bergerak dan beraktivitas. Ya, jadi sekian dulu untuk video pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pada lain kesempatan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.